Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada dosen kita bersama Bapak Dr. Andes Tadi Rijal KMAG selaku dosen mata kuliah Pendidikan Keluarganegaraan. Mata'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi wa nasihati wa kharajati amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga kepada teman-teman semua yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada forum diskusi kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah sama-sama kita panjatkan, kita hanturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dan kita berselawat kepada Rasulullah senantiasa memberi syafaat kita di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Firdaus selaku moderator yang akan memimpin jalannya forum diskusi kita di pagi hari ini. Adapun tema atau topik kita pada perkuliahan kita di pagi hari ini yaitu tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Namun insya Allah sebelum diskusi kita pada pagi hari ini dimulai, saya akan membacakan nama pemateri yang akan memaparkan materinya pada di pagi hari ini. Yang pertama itu ada Melia Agustina, yang kedua ada Firza Tesar Firdaus, yang ketiga ada Rajani Sirait, dan yang keempat ada Muhammad Robi Firdaus saya sendiri selaku moderator dan pemateri pada forum diskusi kita di pagi hari ini. Namun saya ingatkan kepada teman-teman semua bahwasanya pada forum diskusi kita di pagi hari ini akan ada pertanyaan sebanyak 4 pertanyaan. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin melontarkan pertanyaannya, silahkan dengan menyalakan mikrofon yang berada di layar virtual Zoom-nya masing-masing. Baik, di sini saya akan bacakan susunan acara pada forum diskusi kita di pagi hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan yang saat ini sedang saya sampaikan. Yang kedua itu ada penyampaian materi. Yang ketiga ada sesi tanya jawab. Yang keempat ada kesimpulan. Dan yang kelima ada penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja sama-sama kita dengarkan, kita simak penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kelompok 7. Kepada kelompok 7, dipersilahkan dengan segala hormat untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilaksanakan secara damai, normal, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Upaya hukum dalam suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Selanjutnya, tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dalam teori, tujuan negara ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan, yang kedua, mengusahakan kesejahteraan, yang ketiga, pertahanan, dan yang terakhir, menegakkan keadilan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Robi. Terima kasih kepada Saudari Melia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, penegakan hukum merupakan salah satu reformasi. Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi hukum sampai saat ini masih diperlukan karena memang masih banyak instrumen hukum yang tumpang tindih dan inkonsisten dalam pelaksanaannya. Aparatur penyelenggara negara sampai saat ini belum sepenuhnya memiliki integritas dan kapasitas, dan rendahnya budaya hukum masyarakat dan penyelenggara negara. Ada banyak instrumen yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, kita lanjut saja di poin yang kedua,
tentang penegakan hukum diperlukan untuk mengatasi dan mengawasi aktivitas warga negara. Nah, kita kerap kali dikelilingi oleh aktivitas atau permasalahan-permasalahan sosial, seperti maraknya kasus ketidakadilan sosial, dan penegakan hukum yang belum diselesaikan secara tuntas, dan bahkan hingga pelanggaran wajib pajak. Nah, dengan adanya atau ditegakkan penegakan hukum ini, kita alokasikan sebagai wadah kontrol sosial untuk mengatasi segala macam permasalahan yang terjadi di masyarakat gitu. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan atau presentasi berikutnya tentang sumber historis, politis, sosiologis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, yang pertama, berdasarkan jenis hukum. Nah, kita bisa lihat bareng-bareng di layar bahwasanya bahwa penegakan jenis hukum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan hukum privat dan hukum publik. Hukum privat ini mengatur kepentingan pribadi antar manusia. Contohnya, hukum jual beli dan sewa menyewa. Nah, yang kedua adalah hukum publik. Hukum publik mengatur permasalahan antara negara dengan organ negara atau permasalahan negara dengan perseorangan dengan kepentingan umum tentunya. Contohnya itu tindakan kriminalisme, pembunuhan, pembegalan, dan lain sebagainya. Oke, baik. Kita lanjut saja ke poin yang kedua, yaitu unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Yang pertama adalah keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, agar tidak terjadinya keresahan, sehingga tidak terjadinya penurunan wibawa hukum dan aparatnya di masyarakat. Nah, yang kedua adalah kemanfaatan. Kemanfaatan dibutuhkan agar para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bisa mengambil keputusan yang memang bisa memiliki manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum merupakan pelindungan hukum. Lanjut di poin yang ketiga, yaitu tentang lembaga penegak hukum. Nah, dalam lembaga penegak hukum ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Nah, lanjut di poin yang pertama, yaitu tentang kepolisian. Nah, kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang memang diberi tugas atau wewenang oleh negara sebagai instansi yang memang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan kedamaian di dalam negeri. Nah, negara juga memberi wewenang kepada kepolisian sebagai penyidik atas segala kasus dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua itu adalah kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memang ditugaskan oleh negara sebagai penuntut. Nah, jaksa sebagai pejabat fungsional diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum dan putusan pengadilan atas masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, yang ketiga adalah kehakiman. Nah, kehakiman merupakan lembaga pemerintahan yang memang ditugaskan oleh negara sebagai instansi yang bertugas mengadili konflik, pertentangan, dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ya, saya melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang keempat ada lembaga peradilan. Yang pertama ada peradilan agama, yang kedua ada pengadilan militer, yang ketiga ada peradilan tata usaha negara, dan yang keempat ada peradilan umum. Yang lanjut, argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama ada banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum justru melanggaran hukum. Hal tersebut membuat penegakan hukum di Indonesia dipandang lemah karena dalam beberapa kasus masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Dan yang kedua ada di era globalisasi ini tidak jarang individu berorientasi pada uang yang menciptakan lebihnya iklim materialisme. Ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang mencoba menyiap sebagai contoh. Yang ketiga, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Dengan melakukan tersebut,
diharapkan ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, maka pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen dalam menegakkan hukum. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rajani Sirait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepada saudara Firza yang telah mempresentasikan sebelumnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tersebut, ialah tentang esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama itu ialah ada esensi. Esensi ialah demi mewujudkan peraturan hukum agar terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Yang kedua ialah ada urgensi. Urgensi tersebut adalah penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dalam tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga harus diciptakannya dan diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Selanjutnya itu ialah ada kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan rasa tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam bermasyarakat. Baik itu merupakan upaya pencegahan maupun penindakan sebab terjadinya pelanggaran hukum. Hukum harus ditegakkan secara konsekuensi dan secara aman dan tentram, agar bisa menciptakan kedamaian serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan utamanya penegakan hukum ini ialah untuk membuat masyarakat merasa memperoleh perlindungan agar hak-haknya manusia hidup dalam bernegara dan berbangsa langsung dengan normal, damai, dan tentram. Baik, sekian dari kelompok kami yang telah mempresentasikan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 7 yang telah memaparkan materinya pada forum diskusi kita di pagi hari ini. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu sesi pertanyaan dari kelompok pembanding. Kepada kelompok pembanding dipersilahkan. Baik, saya serahkan kepada kelompok pembanding untuk melontarkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Gumilang dari kelompok pembanding atau dari kelompok 8 izin bertanya. Apa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia? Dan bagaimana penegakan hukum yang ada di Indonesia? Itu saja pertanyaan saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilatul Jannah dari kelompok 8 izin bertanya. Dari penjelasan yang pemakalah telah jelaskan tentang hukum, maka faktor apa saja yang dapat menyebabkan upaya penegakan hukum di Indonesia tuh bisa belum maksimal? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musfikin dari kelompok 10 izin bertanya, bagaimana hukum tentang melawan begal yang kemarin menjadi perdebatan? Jelaskan hukum umum dan hukum dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pemakalah, saya Mustika Sari Dewi dari kelompok 8 izin bertanya, apa saja menjadi tantangan sehingga sulitnya hukum ditegakkan di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok pembanding yang telah melontarkan pertanyaannya pada forum diskusi kita di pagi hari ini. Baik, kita lanjut saja ya ke sesi jawab pertanyaan. Pertanyaan pertama datangnya dari Muafak Qori Gumilang. Muafak bertanya, apa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum di Indonesia? Untuk pertanyaan dari Muafak akan dijawab oleh rekan saya kepada saudara Rajani Sirait. Dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Muafak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muafak Qori Gumilang. Pertanyaannya yaitu ialah, apa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum yang ada di Indonesia? Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut, yaitu jawaban menurut saya adalah menurut pendapat dari buku yang diterbitkan oleh Publish tentang pentingnya penegakan hukum di Indonesia, diantaranya ialah pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan
tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lain sepertinya penumbuhan, penipuan, dan sebagaimana lainnya. Berdasarkan buku penegakan hukum di Indonesia masih lemah karena satu, adanya intervensi dari pemerintah dan pengaruh pihak lain terhadap putusan pengadilan, tetapi juga kualitas profesionalisme pertama. Yang kedua, problem perbuatan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, masyarakat mencari kemenangan bukan keadilan. Yang keempat, uang mewarnai penegakan hukum. Yang kelima, penegakan hukum sebagai komoditas politik. Yang keenam, lemahnya sumber daya manusia. Yang ketujuh, penegakan hukum yang dipicu oleh media massa. Itu jawaban saya, sekian dari pertanyaan tersebut. Tapi saya sangat amat setuju atas apa adanya pendapat dalam buku tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yang berada di Indonesia. Itu jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Rajani Sirait yang telah menjawab pertanyaan dari saudara Muwaffaq Qorib Gumilang. Baik, kita lanjut saja ya ke pertanyaan yang kedua yang datangnya dari saudari Fadilatul Jannah. Fadilatul bertanya, faktor apa saja yang menyebabkan upaya penegakan hukum di Indonesia belum bisa maksimal? Untuk pertanyaan dari Fadilatul Jannah, insya Allah akan dijawab oleh rekan saya kepada Firza Tesar Firdaus. Dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Fadilatul Jannah. Saya menjawab pertanyaan dari Fadilatul Jannah. Pertanyaannya, faktor apa saja yang menyebabkan upaya penegakan hukum di Indonesia belum maksimal? Jawabannya yang pertama itu faktor hukumnya itu sendiri. Hukum yang dimaksudkan adalah undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Dan yang kedua, faktor penegak hukumnya. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa hakim, dan KPK. Yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia berpendidikan tinggi dan tampil dan organisasi yang baik. Dan yang keempat, faktor masyarakat. Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnis dengan beragam kebudayaan yang berbeda. Dan yang kelima, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan menurut Sujarno Sukanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Dan itu jawaban dari Ando. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Firza Tesar Firdaus yang telah menjawab pertanyaan dari saudari Fadilatul Jannah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut ke sesi pertanyaan yang ketiga, yaitu yang datangnya dari saudara Musfikin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang memang datangnya dari saudara Musfikin, bahwa Musfikin bertanya bagaimana hukum tentang melawan begal yang memang belum lama ini sempat menjadi perdebatan. Dan tolong jelaskan menurut hukum umum dan hukum Islam. Baik, untuk pertanyaan dari Musfikin ini, insya Allah saya akan menjawabnya bahwa menurut hukum umum, ketika memang ada suatu kejahatan yang datang menerpa atau menimpa kita, tentu kejahatan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa kita. Kita diwajibkan untuk melakukan suatu perlawanan. Karena ketika kita tidak melakukan suatu perlawanan dan berdiam diri, sama aja kita menyerahkan nyawa kita kepada orang atau begal tersebut. Memang belum lama ini yang memang sempat menjadi perdebatan bahwa pihak kepolisian menetapkan sebagai korban tersebut sebagai tersangka karena melakukan perlawanan sehingga korban membunuh begal tersebut. Padahal menurut pasal 42 ayat 2 KUHP bahwa orang tersebut tidak ditetapkan sebagai tersangka. Bahwa menurut saya memang ada kekeliruan dalam penetapan hukum yang memang dilakukan oleh kepolisian tersebut gitu. Bahwa sudah jelas bahwa pelaku tersebut tidak ditetapkan sebagai tersangka dan mempunyai hak untuk melawan begal tersebut dengan tujuan untuk melindungi diri dari ancaman yang memang datang menerpanya itu. Sedangkan menurut hukum Islam, ketika ada sesuatu yang datang kepada kita, ya kita juga harus melawannya gitu. Memang dalam Islam kita dianjurkan oleh Allah untuk selalu berpasrah kepada Allah. Cuman dalam konteks ini, berpasrah ini
tidak diwajibkan atau tidak dianjurkan gitu, karena memang sudah berurusan dengan nyawa seseorang. Ada hadis nomor 140 yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ketika ada orang yang datang menimpaku untuk merampas hartaku?" gitu. Bahwa Rasulullah menjawab, "Jangan berikan harta tersebut kepadanya." Lalu Abu Hurairah berkata lagi pada Rasulullah, "Lalu bagaimana ketika aku tidak menyerahkan hartaku kepada beliau sedangkan beliau ingin membunuhku?" Lalu Rasulullah berkata, "Lawanlah ia dan bunuhlah ia." Jadi dalam konteks ini Rasulullah juga menganjurkan kepada kita ketika ada sesuatu yang datang kepada kita, tentu sesuatu tersebut dapat mengancam nyawa kita, kita harus melawannya. Mustika bertanya, apa saja yang menjadi tantangan sehingga sulitnya penegakan hukum di Indonesia? Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ini insya Allah akan dijawab oleh rekan saya. Kepada saudari Melia dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan yang datangnya dari saudari Mustika. Kepada saudari Melia dipersilahkan untuk menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mustika, yaitu apa saja yang menjadi tantangan sehingga sulitnya hukum ditegakkan di Indonesia. Jawabannya itu ada faktor-faktor lain yang membuat tidak efektifnya penegakan hukum di Indonesia atau masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, yaitu karena yang pertama, substansi peraturan perundangan kurang lengkap dan masih adanya kelemahan-kelemahan. Yang kedua, adanya substansi peraturan perundangan yang masih tumpang tindih satu sama lain. Yang ketiga, adanya substansi peraturan perundangan yang masih menempatkan kepentingan pemerintah jauh lebih besar daripada kepentingan masyarakat luas. Yang keempat, masih belum adanya ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang kelima, kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundangan dan penegakan hukum masih lemah. Terima kasih kepada saudari Melia yang telah menjawab pertanyaan yang datangnya dari saudari Mustika. Alhamdulillah berakhir sudah pertemuan kita atau forum diskusi kita yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua, baik pemateri maupun kelompok pembanding yang telah berpartisipasi dalam perkuliahan kita di pagi hari ini. Sebelum ditutup, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan kembali kesimpulan pada forum diskusi kita yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Adapun kesimpulannya adalah, kesimpulan pada diskusi kita di perkuliahan pagi hari ini adalah hukum merupakan sesuatu yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan hukum setiap aktivitas dapat dilakukan dengan teliti dan lebih berhati-hati lagi. Dan hukum bukan hanya sekedar ditegakkan, tapi harus memiliki konsep keadilan. Karena dengan keadilan, seseorang dapat memiliki dan memenuhi haknya sebagai warga negara. Jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Karena pada hakikatnya setiap orang, setiap manusia, setiap masyarakat di setiap golongan memiliki haknya masing-masing dalam kasus perlindungan hukum dalam suatu negara. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.